Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel Apa Kamu Tahu. Kali ini pertemuan Edis dan Mata Pisau membahas Tuan dan Tuhan. Nggak kelar-kelar, bingung sendiri mereka. Tiba-tiba Sofi Khatul datang dan ngamuk-ngamuk, ribut mereka. Oke, nggak usah panjang lebar. Mari kita saksikan dan dengarkan perdebatan mereka. Berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Saya nggak bahas saksi Yehova. Saya membahas Oke, gini. Bro Edis, nanti baru kita lanjut lah. Saya malas dengan perempuan ini. Ya, saya lebih malas sama kamu yang sok tahu tentang Alkitab. Nah, ini kan gini, saya bilang, Bro Edis, kita debat ini tujuannya. Bro Edis, tujuan kita itu saya menghormati bro, karena teman-teman kita. Tapi kalau ada perempuan-perempuan seperti ini nggak beres. Masa lu hanya mau didengar? Lu punya telinga itu didengar, Sofi. Jadi lu jangan sok-sok. Bukan, pertanyaan saya, Tuhan itu Allah apa bukan? Tuhan itu Allah apa bukan? Tuhan Allah. Silakan. Maksudnya mutar-mutarnya gimana ini? Makanya beginilah. Tuhan itu Allah. Kok tanyanya agak aneh ini? Saya udah bilang Tuhan itu gelar. Aneh lo pertanyaan. Itu bukan pertanyaan yang aneh. Kalau saya jawab bukan. Ayo. Apa maksudnya? Kenapa bukan Tuhan? Allah membangkitkan Tuhan. Gini bro. Kalau misalnya ini Anda bawa bahasa-bahasa seperti ini, kalau Anda nggak tahu ya, yang Anda diskusikan siapa. Kalau saya ini kepada pihak sebelah nih, RT 6. Coba. Kalau kita menggunakan bahasa-bahasa seperti ini bahasa-bahasa yang bikin mereka pusing. Masa Allah membangkitkan Tuhan? Allah membangkitkan Tuhan tuh gimana? Ya pusing mereka, Pak. Ya, karena memang berbeda. Allah itu mereka sebutan nama. Kalau Allah ini kan hakikat. Tuhan ini gelar. Tuhan dari Tuhan segala itu Allah Tuhan. bukan? Loh, ini beda. Gelar yang berbeda kan? Ini hakikat, ini gelar, bro. Iya kan? Iya. Allah membangkitkan Tuhan kan? Oke. Berarti Tuhan itu Allah, betul? Tuhan itu Allah. Berbeda gelarnya. Tuhan itu tidak bisa disebutkan. Yang namanya Tuhan begini, itu Allah beda. Pertanyaan saya begini. Tuhan itu Allah bukan? Ini bro. Tuhan dengan Tuhan itu sama bro. Cuman kenapa orang masih beda-bedakan? Coba saya minta tolong kita sekarang pakai ayat ya. Kalau tadi kita hanya sekedar coba bukakan dulu. Biar saya aja yang tampil kamera ya. Okay. Yohanes pasal keempat. Yohanes pasal 4. Ya. Percakapan antara perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus. Nah, di situ 6 ya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, ketika itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Bro, ini kalau kita ngomong sama tetangga sebelah, mereka ketawa. Tuhan kok letih katanya. Karena mereka nggak tahu sama, mohon maaf nih bro, sama seperti bro yang mungkin nggak tahu karena kata Tuhan dengan Tuhan itu kata yang sama. Saya tunjukkan berbeda. Selanjutnya. Ya, oke. Silakan. Baik. Nanti saya akan buktikan bahwa itu kata yang sama. Baik. 11. Nah ini, bro. Di sini saya mulai nih. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Bro, saya tanya dulu, bro. Menurut Anda nih, ini perjumpaan yang pertama atau perjumpaan yang kesekian kalinya antara perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus? Ini pertanyaannya pertemuan pertama atau pertemuan beberapa kali gitu? Iya. Saya kurang paham kalau itu. Silakan. Baik, saya jawab ya, itu perjumpaan pertama kali. Karena baru pertama kali inilah perempuan Samaria itu melihat Yesus. Bahkan dia nggak kenal Yesus itu siapa. Dia cuma kenal dia sebagai seorang Yahudi yang di situ minta air karena dia kebetulan lagi nimba. Dan Tuhan Yesus nggak bawa timba di situ. Nah, pertanyaan saya, dari mana ini perempuan tahu kalau Yesus itu Tuhan? Karena dipanggil Tuhan dia. Coba.
Kalau pertemuan pertama ini dia memang tidak tahu dan dia memanggil Tuhan dengan Kok bisa sebutan dia kata panggil Tuhan. Tuhan? Iya, kalau Anda ini penulisannya kan Kurios selalu dengan kata Lord, ya kan? Tetapi bukan berarti ini Mister di sini, ya kan? Ngerti nggak? Maksudnya memang dia tahu dia akan menyebut kata Tuhan. Tetapi kalau kita baca di sini juga, Bro Edis, ya dalam Alkitab itu, kalau Anda mengatakan hanya Tuhan, Tuhan, Tuhan sama dengan Tuhan, di Kejadian 4 ini juga mengatakan tidak sama. Kalau Tuhan itu jelas hanya untuk dari manusia kepada manusia yang lain, tuan dan budak. Sedangkan kalau yang namanya Tuhan itu ada digambarkan di dalam Alkitab ini adalah pencipta langit dan bumi. Yesus apakah pencipta langit dan bumi? Nih, kalau di hal yang namanya ditranslate seperti ini supaya mengerti bahwa ini tentang yang namanya ketuhanan Yesus, untuk disampaikan aja bahwa ini dia memanggil Yesus. Gini bro, maksud saya begini bro. Kan perempuan itu baru pertama kali nih. Makanya saya sering bilang begini. Kata Tuhan tuh sebenarnya nggak ada dalam Alkitab kita. Karena Alkitab kita itu bukan bahasa Indonesia aslinya ditulis bro. Dan perempuan itu pasti tidak manggil Tuhan. Karena dia nggak bahasa Indonesia. Iya Perempuan betul. itu bro. Tetapi Perempuan dalam Samaria hal itu. dalam hal penciptaan, apakah Tuhan itu pencipta langit dan bumi? Bukan, tadi kan bro kan membahas begini, saksi Yehova sesat karena bilang Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Saya bilang, saya nggak membela saksi Yehova, bahkan saya nanti di sini kalau ada saksi Yehova naik mungkin saya berdebat dengan dia. Kata Tuhan dengan Tuhan itu kata yang sama bro. Dan inilah yang sering dipermasalahkan, yang menjadi sumber perdebatan kita dengan tetangga sebelah. Makanya kembali lagi saya tanya tadi. Itu perempuan kan baru pertama kali ketemu dengan Tuhan Yesus. Kok bisa-bisanya dia bilang Tuhan? Jadi, dari mana dia tahu sebentar. kalau Yesus Tuhan? Sebentar Gitu bro, saya jawab sedikit ya. Kalau kata Tuhan itu jelas karena punya keilahian. Yesus itu kalau diterangkan dalam Bukan, Alkitab masalahnya begini, ini, perempuan itu kan tidak tahu Yesus punya Betul. keilahian atau enggak. iya, kalau Anda mau berasal dari kata Tuhan, benar. Berasal dari kata Bukan. Tuhan. Kenapa? Kita bukan bahas esensi Tuhannya. Gini bro, kita bukan bahas esensi kata Tuhan. Kita membahas mengenai logika yang terjadi di dalam sebuah percakapan itu. Iya, makanya Bagaimana bro. Gini. Bro, kalau ini Tuhan ini, Baik. ya kalau kata Mister itu juga dipanggil Tuhan, Tuhan laki-laki. Tetapi Lord berbeda lagi dengan Lord of the Lord, Lord of Lord. Kemudian ada hanya Tuhan, Mister saja. Jadi itu perbedaan-perbedaan ya, supaya kita harus memahami dan mengerti apa yang ada dalam Alkitab ini. Ini pun juga bagaimana kalau seandainya kata Tuhan saja, Tuhan Allah. Artinya apa? Di sini hanya sebuah manusia. Itu kalau memang sumber kata Tuhan ya memang dari Tuhan, tetapi berbeda antara Tuhan dan Tuhan, tidak sama. Ya, jadi kalau mau dibilang sama tentu tidak sama. Kalau memang harus mau dibilang untuk yang namanya sama ya Tuhan-Tuhan aja. Tetapi karena kenapa ditambahkan Tuhan, jelas gelarnya punya keilahian. Berarti perempuan itu tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi ya. Jadi ini penjelasan supaya kita mengetahui ya tentang keilahian Tuhan. Maksud saya kan sang perempuan itu kan memanggil Yesus dengan kata-kata Tuhan. Berarti sang perempuan tersebut tahu bahwa Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Kita nggak lagi diskusi tentang yang namanya kata Tuhan itu. Dia sebutkan kata Tuhan. Dia Bukan, tadi kan kurios pun. tadi kan Kalau tertulis di sini pun kurios, tetapi kurios menunjuk kepada tadi kan bro keilahian. mengatakan bahwa kata Tuhan dengan kata Tuhan itu beda. Berbeda. Kata Nah, Tuhan itu hanya antara relasi manusia dengan manusia. Tuhan itu karena punya keilahian. Dia pencipta langit dan bumi. Ya. Baik. Berarti di situ perempuan tersebut menyapa Tuhan Yesus dengan kata-kata Tuhan. Setuju? Loh, kalau dibilang, kalau di situ tadi sudah aku bilang, kalau kata Tuhan silahkan dipakai. Tetapi kenapa Yesus itu selalu yang namanya, dengarkan ya Bro Edis, ngerti ya? Ketika dia mengatakan seperti ini, apakah di situ dia memanggil Tuhan? Tetap kurios-kurios kan, Tuhan kan? Tetapi LAI menerangkan di sini supaya kenapa ada Tuhannya, supaya penegasan ini tentang keilahian.
Kurios itu kan kata Tuhan aja sebenarnya. Anda Ya, maksudkan itu seperti itu. sudah Bro jelaskan itu biar Ya, nggak silakan. berulang-ulang. Saya Ya, sudah ya. ngerti, sudah Ya, ngerti silakan. kok saya maksudnya. Hmm. Maksud saya begini, yang saya tanyakan, ketika perempuan tersebut memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, sebenarnya itu kan pengertiannya perempuan tersebut memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan kalau bahasa Indonesia. Betul. Setuju. Setuju? Betul, Nah, setuju. makanya saya bilang bro, sebenarnya Tuhan dengan Tuhan itu sebenarnya sama saja. Bapa di surga itu juga Tuhan. Gitu loh. Beda Kenapa bro, dibilang- ketika ada kata Tuhan itu supaya untuk keilahian, gelar tertinggi bro. Iya, tetapi kan perempuan tersebut tentu tidak sedang mengatakan keilahian. Karena kan kita bicara konteksnya kan diskusi antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Bagaimana mungkin perempuan Samaria itu tahu bahwa itu adalah keilahian? Kan tentu tidak. Betul, tapi kalau ditulis di sini dengan kata Tuhan untuk menerangkan tentang yang dipanggil itu Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar Iya, Tuhan maksudnya Tetap itu dari bahasa berarti aslinya. kepada pembaca. Maksudnya kepada saja. pembaca Iya, kita kan? betul. Bukan kepada si perempuan itu kan? Betul. Nah, makanya yang saya maksudkan, bro, sebenarnya kata Tuhan dengan kata Tuhan itu di dalam Alkitab LA itu sebenarnya sama saja. Kata-kata inilah yang menjadi sumber Tidak perdebatan. sama. Makanya itu yang saya bilang tadi, bro. Oke, coba kita baca selanjutnya. Coba kita baca ini. Ini apakah hanya Tuhan Allah saja? Kan Itu ini beda, ada bro. Tuhan huruf besar semua. Itu beda Makanya- dengan Tuhan yang T-nya huruf kecil. Betul sekali. Makanya itu tentang keilahian Yesus supaya menyempurnakan yang namanya Yesus itu. Makanya aku bilang dari sejak awal, keilahian Yesus dikatakan Tuhan supaya kita mengerti tentang kesetaraannya dengan Allah. Bukan yang namanya hanya Tuhan-Tuhan saja. Makanya kalau kita baca di dalam kitab Saksi Yehova, nih ya, supaya kita ngerti ya teman-teman semua tentang perbedaan antara ini kitab Saksi Yehova saya bukakan. Makanya saya itu tidak cepat-cepat menyalah-nyalahkan saksi Yehova, teman-teman. Saksi Yehova itu sebenarnya ingin menjelaskan kata Tuhan dengan kata Tuhan itu sama saja. Cuman kalau saksi Yehova bilang Tuhan dengan Tuhan nggak sama, ya berarti mereka juga salah gitu. Allah membangkitkan Tuhan. Gini bro, kalau misalnya ini Anda bawa bahasa-bahasa seperti ini, kalau Anda nggak tahu ya, yang Anda diskusikan siapa. Kalau saya ini kepada pihak sebelah nih, RT 6. Coba. Kalau kita menggunakan bahasa-bahasa seperti ini bahasa-bahasa yang bikin mereka pusing. Masa Allah membangkitkan Tuhan? Allah membangkitkan Tuhan tuh gimana ya, pusing mereka Pak. Ya, karena memang berbeda. Allah itu mereka sebutan nama. Kalau Allah ini kan hakikat. Tuhan ini gelar. Tuhan dari Tuhan segala itu Allah Tuhan. bukan? Loh, ini beda. Gelar yang berbeda kan. Ini hakikat, ini gelar bro. Iya kan? Iya, Allah membangkitkan Tuhan kan? Oke, berarti Tuhan itu Allah, betul? Tuhan itu Allah. Berbeda gelarnya. Tuhan itu tidak bisa disebutkan. Bukan, yang namanya pertanyaan saya Tuhan begini. itu Allah beda. Pertanyaan saya begini, Tuhan itu Allah bukan? Tuhan itu Allah atau bukan? Secara keilahian ya. Anda kalau baca di sini Allah membangkitkan Tuhan. Ini Allah, ini hakikat. Tuhan ini gelar. Bukan, pertanyaan saya Tuhan itu Allah apa bukan? Tuhan itu Allah apa bukan? Tuhan Allah. Silakan. Maksudnya mutar-mutarnya Ya, gimana ini? makanya beginilah. Makanya begini. Tuhan itu Allah. Kok tanyanya agak aneh ini? Saya udah bilang Tuhan itu Loh, bukan gelar. aneh loh pertanyaan. Itu bukan pertanyaan yang aneh. Kalau saya jawab bukan. Ayo. Apa maksudnya? Kenapa bukan Tuhan? Tuhan di situ merujuk kepada Sang Mesias. Jadi Tuhan itu adalah kata ganti untuk Mesias. Bahwa karena begini bro, kita itu nggak sopan menyebut nama. Contoh gini, misalnya saya mohon maaf nih, misalnya nama ayah Anda itu Budi. Pantas nggak Anda ngomong Budi? Nggak pantas kan? Pasti akan Anda ganti Bapak. Contoh misalnya, presiden kita namanya Prabowo. Pantas nggak kita bilang Prabowo? Nggak pantas kan? Kita ganti dengan kata ganti presiden. Nah, kata Tuhan itu adalah kata ganti untuk Yesus. Ya, Makanya ayat itu gelar maksudnya ilahinya begini. kan.
Maksud ayat itu begini, Allah yang membangkitkan Tuhan, Tuhan itu maksudnya Yesus di situ. Kata Iya. ganti untuk Yesus, karena nggak sopan kalau ngomong Allah yang membangkitkan Yesus, nggak sopan. Sama seperti begini, dia ngajak makan Prabowo, nggak sopan lah. Presiden loh ini, panggil-panggil namanya, itu kata bukan- gantinya dikasih Bukan kata kata ganti ganti, gitu. gelar bro. Ini gelar. Masa tiba-tiba ini kata ganti? Gimana sih ini kata ganti? Saya agak aneh kalau Anda bilang baiklah. kata ganti. Ya mungkin pemahaman Anda baru sampai situ. Ya nggak apa-apa lah. Saya juga tidak menyalahkan. Tapi intinya yang saya katakan tuh begini, ya, ketika kita membaca Alkitab, ya kita merenungkan itu siang dan malam, nanti kita akan tahu kok apa yang dimaksud oleh para penulis. Jadi Rasul Paulus itu tidak pernah manggil Yesus dengan seperti kita. Kita masih manggil Yesus, Yesus. Itu sebenarnya nggak sopan loh. Kita itu nggak boleh panggil Yesus gitu, nggak boleh. Tapi panggil Tuhan. Nah, Rasul Paulus juga menulis, dia nggak menulis Yesus kayak manggil temennya aja, enggak. Tapi diganti dengan kata Tuhan gitu loh. Bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan, maksud kata Tuhan di situ adalah Sang Mesias kita, yaitu Yesus. Enggak, itu Gitu, biar gelar. kita nggak debat kusir. Jadi gini Jadi bro, kata Gis. Tuhan di situ maksudnya ya Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan itu sama saja bro. Jadi Tuhan kalau Tapi berhubung sekarang sudah sebe- setengah 12, gimana kira-kira kita lanjut? Karena yang saya undang Bom-Bom dengan Rudi nggak datang nih. ya udah, nanti mungkin besok kita akan diskusi lagi terkait Boleh. kata Tuhan ya, karena apapun itu, kalau seandainya Anda hanya mengatakan kata ganti saja, itu tidak akan nyambung karena Allah itu seperti apa hakikatnya dan Tuhan itu adalah gelar.